Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 13 Maret 2023, hari biasa dalam pekan ketiga Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 4, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara-saudari yang terkasih, cinta kasih itu bersifat universal dan mempersatukan semua orang dari segenap suku dan bahasa serta agama dan budaya. Rasanya kalau cinta kasih itu lahir dari kebersamaan banyak golongan adalah merupakan satu hal yang amat positif, karena mereka semua juga mencintai Tuhan yang mereka imani. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang orang merasakan suatu kondisi statis yang tidak ada perubahan sebagai orang yang dibaptis. Bahkan yang sudah lama dibaptis juga masih berpikir begitu, sehingga mereka lupa dan menjadi sombong secara rohani. Di dalam keanggotaan sebagai jemaat Tuhan saja masih saling membandingkan diri orang lain dengan dirinya, membandingkan gereja lain dengan gerejanya. Bahkan lebih parah, ada yang tidak begitu tahu tentang sejarah gereja. Dalam hal ini, orang Katolik yang merasa bahwa gereja tetangga lebih hidup daripada gereja Katolik. Gereja Katolik kuno dan kaku ibadatnya, juga kadang pastornya. Maka kadang pastor lebih dihargai di luar parokinya daripada di antara umat di dalam parokinya sendiri. Kadang pastor juga lebih dihargai oleh jemaat gereja lain dibandingkan umat Katolik sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam warta Injil hari ini sedang berada di Nazaret, kampung halamannya. Ada yang takjub, merasa heran akan hikmat dan kebijaksanaannya ketika dia mengajar. Tetapi ada juga orang yang merasa terganggu dan mempertanyakan keberadaan Yesus. Orang-orang itu hanya melihat hal-hal yang sifatnya manusiawi seperti latar belakang keluarga. Oleh karena itu, Yesus dengan tegas berkata, "Sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Yesus menjadi orang asing di negeri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya Yesus mengambil contoh-contoh dalam dunia Perjanjian Lama untuk membuka pikiran mereka. Contoh pertama adalah janda di Sarfat yang mendapat kunjungan Nabi Elia. Sarfat adalah daerah Sidon, daerah orang kafir bagi komunitas Yahudi. Contoh kedua, Naaman, orang Syria, disembuhkan atas perintah Nabi Elisa di Sungai Yordan. 2 orang asing memperoleh keselamatan karena menerima utusan Tuhan, sedang di Israel sendiri mereka tidak diterima secara penuh. Para nabi sendiri disadarkan Tuhan bahwa cinta kasih itu universal. Maka di luar komunitas Yahudi pun Tuhan berkarya dan menyelamatkan. Sementara di dalam komunitas sendiri ada penolakan. Saudara-saudara yang terkasih, kedua contoh tadi juga membuktikan bahwa Yesus melakukan pekerjaan Bapa
seperti pekerjaan yang dilakukan para nabi dalam Perjanjian Lama. Elia dan Elisa adalah dua nabi yang menghadirkan belas kasih Allah yang melimpah kepada orang-orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Kemiskinan sang janda dan sakit kustanya Naaman menjadi perhatian istimewa dari Allah bagi manusia yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat sosialnya. Yesus juga melakukan hal yang sama dengan mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Dia yang meskipun kaya, rela menjadi manusia yang miskin dan menderita supaya manusia miskin menjadi kaya atau layak sebagai anak Allah. Dia adalah tabib yang menyembuhkan sakit penyakit. Sungguh, cinta kasih itu merobohkan tembok-tembok pemisah. Cinta kasih itu mempersatukan semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku akan bagaimana aku harus mewujudkan cinta kasih-Mu, dan biarkanlah juga aku untuk terus-menerus berusaha mengasihi-Mu dan sesamaku dalam hidup sehari-hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.